11 2. Problem dengan Arteta itu bukan taktikal. Itu melihat pemain nggak bisa. Oke. Melihat dia selalu datang pemain mediocre yang dia berharap bisa membuat pemain mediocre ini jadi hebat sehingga dia dapat kreditnya. Atau dia nggak mau pemain bintang sehingga kalau Arsenal juara itu berkat dia bukan karena pemain bintang. Masa sih dia mikir kayak gitu? Nah buktinya bintangnya digeser semua itu. Özil lah, Aubameyang, Lacazette. Tapi kan katanya Aubameyang juga gara-gara ada persoalan di dressing room. Enggak Itu sama Arteta. Ini Arteta lagi gitu ya? Iya. Dia udah keluar hampir 1 M loh. Artinya banyak duit dia keluarin untuk beli pemain. Nah, ini mau kita bahas nih, omongannya Coach Justin. Oke ya. Tadi balik lagi ya, satu lagi. Saya simple banget sih sebenarnya kalau ini tentang kita ngomong para pemain yang dibeli tadi kan ya. Saya udah bilang bahwa kalau kita ngomong tentang struktur Arsenal gitu. Struktur Arsenal itu sudah sejak eranya Unai Emery kita itu udah masuk ke era head coach. Udah bukan manajer lagi gitu ya. Dimana yang menentukan pembelian pemain itu udah sporting director gitu ya. Jadi waktu Unai Emery ya, ini Unai Emery nih. Waktu itu kan beli yang menjadi apa ya? Menjadi heboh itu eranya Unai Emery ini kan pembelian PP. Yang beli PP itu siapa? Apakah Unai Emery? Bukan. Yang beli itu adalah si siapa? Orang India itu Raul Sanlehi. Yang beli adalah Raul Sanlehi. Ya. Bukan, yang beli itu bukan Unai Emery. Raul Sanlehi. Masuk ke eranya Arteta itu yang beli itu Edu. Ya, Edu. Jadi sampai dengan 2000, kalau saya nggak salah ingat tuh 2021 deh. Ya, dimana ketika mulai masuk 2021-22 musim ketiganya Arteta, baru dia di situ dikasih kesempatan untuk ngasih suara dalam pembelian pemain. Ya. Dan di situ pun dia hanya memberikan suara untuk pembelian pemain, bukan menentukan. Ya, nah ini. Jadi saya mau ngomong dulu bahwa ini yang menentukan pembelian pemain itu sama sekali jauh dari kata bukan jauh lah, tapi artinya Arteta itu hanya satu orang dari 4 yang menentukan untuk pembelian pemain. Dan ini 4 orang ini harus mufakat. Ya. Saat ini 4 orang itu, sebentar, saya buka dulu karena yang saya lupa nama head of scoutingnya Arsenal ya. Arsenal head of scoutingnya, saya lupa namanya. Maurizio Micheli. Nah ini Maurizio Micheli. Ya jadi untuk pembelian pemain untuk di Arsenal saat ini itu harus mufakat. Ya, artinya 4 orang ini harus semuanya oke. 1 nggak oke, jadi bukan artinya 3 oke, 1 nggak oke, maka pemain itu dibeli. Bukan voting ya, ini tapi harus mufakat. Arteta, Andrea Berta, terus tadi siapa? Maurizio Micheli sama Richard Garlick. Ya, 4 orang ini harus setuju semua. Ada 1 yang nggak oke, pemain nggak akan dibeli. Ya, dan itu sudah mulai dari 2021. Waktu itu Edu, Arteta, Richard Garlick masih sebagai head of scouting. CEO-nya waktu itu Vinay Venkatesham. 4 orang ini harus oke. Jadi Arteta sebenarnya itu hanya 1 suara dari 4 suara yang menentukan pembelian pemain. Sekali lagi, Coach Justin itu ngomong seperti itu, artinya apa? Artinya dia sama sekali nggak paham tentang struktur organisasinya Arsenal gitu loh. Ya, Arsenal tuh udah era manajer itu udah lewat, udah jauh banget.
Udah sejak Unai Emery, sekali lagi saya bilang, udah sejak Unai Emery itu kita udah nggak di struktur manajer lagi gitu loh. Ya, struktur manajer itu udah dibuang sejak Arsene Wenger keluar. Kalau kita ngomong pemain bintang gitu kan, sekarang kalau kita mau ngomong pemain bintang, kalau pemain bintang dengan attitude yang bermasalah, apakah kita perlu pelihara? Saya tanya, pemain bintang yang attitude-nya bermasalah, apakah perlu dipelihara? Kita kasih contoh, saya kasih contoh paling simpel sekarang, Mbappe. Mbappe di apa, kalau kita ngomong Mbappe kurang bintang apa sih? Ya nggak? Setuju nggak Mbappe ini pemain bintang luar biasa? Statistiknya oke nggak? Statistiknya Mbappe oke nggak? Oke banget. Tapi dengan attitude dia ngerusak ruang ganti Real Madrid nggak? Sejak dia datang, Madrid juara apa sih? Ngangkat Madrid nggak Mbappe? Makanya saya dari kapan itu kan Arsenal beli Mbappe tuh waktu sempat PSG sama Madrid, nggak jadi kebeli kan, itu si siapa namanya, Mbappe kan sempet karena perpanjang kontrak lagi kan dia kan, dan itu kan sempet heboh banget ya. Itu saya waktu itu kan fans Arsenal banyak juga tuh, Mbappe ke Arsenal aja. Saya boleh dilihat video-video saya waktu era Mbappe itu gagal dibeli Real Madrid ya. Itu kan sempet kan, baru musim depannya kan, habis itu kontraknya habis baru dia ke Madrid gitu. Tapi waktu itu gagal, dan PSG kan mau jual, asal bukan ke Madrid deh. Pokoknya dijual murah aja selama bukan ke Madrid. Sempet kan PSG seperti itu untuk Mbappe. Dan banyak fans Arsenal bilang, "Oh, Arsenal beli Mbappe." Saya orang yang bilang enggak. Boleh dilihat video-video saya waktu era itu. Ya, saya sangat tidak setuju dengan pembelian Mbappe. Kenapa? Pemain bintang tapi dengan attitude yang bermasalah, bisa ngangkat tim enggak? Enggak. Yang ada ngerusak tim. Ya. Pemain bintang kalau nggak bisa diatur, out. Sekarang era, sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa Coach Justin ini sangat tidak mengerti dengan perkembangan strategi sepak bola zaman sekarang. Pemain bintang itu sekarang udah nggak udah nggak penting pemain bintang itu. Ya, kenapa? Kondisi pemain bintang itu yang ada saat ini adalah ngerusak ruang ganti. Di sepak bola modern sekarang, pemain model-model diva kayak gitu ya, pemain-pemain bintang yang udah sok mereka terpenting di dalam tim, bahwa mereka yang harus harus dilayani ya. Sekarang itu semuanya adalah pemain-pemain yang dibuang dari klub-klubnya. Nico Williams jadi kayak apa sekarang? Osimhen di mana dia sekarang? Ya, Vlahovic di mana dia sekarang? Gitu kan? Mbappe tadi yang saya bilang, sejak dia pindah ke Madrid pernah juara lagi. Udah menang trofi apa Mbappe sejak dia ke Madrid? Gitu ya. Jadi apa ya, buat saya bahwa pemain-pemain yang dibuang oleh Arteta itu memang pemain dengan skill dan level skill yang top ya. Dari sekarang ini sepak bola ini sudah menjauh dari dari sistem di mana itu adalah yang mengutamakan skill individu ya. Jadi di mana sistem yang mengutamakan skill individu pemain ya, sistem di mana tim itu membangun tim adalah dari momen-momen magis seorang pemain bintang, itu udah lewat.
Ya, kita bisa lihat sebenarnya karena Real Madrid ini adalah satu-satunya tim. Ya, Real Madrid ini satu-satunya tim yang masih membangun tim dengan sistem sistem momen magis dari pemain bintang. Satu-satunya klub yang masih mereka mengandalkan momen-momen magis dari pemain bintang itu cuma tinggal Real Madrid. Kemana mereka sekarang? Gitu. Jadi ya ini sekali lagi buat saya tadi klip tadi itu menunjukkan bahwa kalau buat saya itu menunjukkan bahwa Coach Justin ini nggak paham tentang struktur organisasi klub sepak bola modern dan sistem skema strategi untuk permainan sepak bola zaman sekarang gitu loh. Dan menurut saya dia memang otaknya ini masih di zaman-zaman ya boomers lah. Ya jadi mereka Coach Justin tuh kayak kakek-kakek yang ada duduk di halaman ngelihat anak-anak main gitu ya. Terus teriak-teriak zaman gue dulu gitu. Itu sih. Jadi buat saya itu yang sangat lucu ya. Jadi buat saya sangat lucu kalau pemikiran dia seperti itu tuh ya menurut saya membuktikan bahwa dia nih memang tidak paham struktur organisasi. Kita nggak usah ngomong struktur organisasi Arsenal lah. Struktur organisasi klub sepak bola modern dan tidak ngerti juga tren strategi klub sepak bola zaman sekarang. Itu menunjukkan itu. Klip tadi itu menunjukkan itu gitu ya.